Sebagai penganut ajaran minoritas, agama Kuring kerap kali dilecehkan dengan bahasa agama semau gue, yang mana dalam bahasa Indonesia, makna Kuring berarti saya, jadi berkonotasi apa maunya saya. Ajaran ini juga diartikan kering, dikarenakan para pengikutnya tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti sholat 5 waktu, yang memiliki syarat sah, diwajibkan bagi yang ingin menjalankan sholat, harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Di sini kita akan mengulas ajaran kepercayaan Nusantara dari tanah Sunda, asal-usul berdirinya, dan relasinya dengan Sunda Wiwitan, seperti Madrais yang sudah pernah kita bahas, dan juga kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan. Jika ada pendapat lain atau info yang kurang lengkap, sahabat bisa menuliskannya di kolom komentar. Pada tanggal 17 September 1927, Meikartawinata, seorang tokoh dalam dunia kebatinan, menerima ilham di Subang untuk berkomitmen pada pendidikan, spiritualitas, dan penyembuhan melalui komunitas yang menggambarkan kehidupan manusia sebagai aliran yang menuju laut dan memberikan manfaat di sepanjang perjalanan. Meikartawinata kemudian mendirikan kepercayaan yang disebut agama Kuring, yang bermakna agamaku, dan juga menjadi pendiri Partai Permai yang berlokasi di Ciparai, Kabupaten Bandung. Di Ciparai, saat ini masih ada bangunan yang mirip aula untuk menyelenggarakan ibadah bagi para pengikut agama Kuring. Nama perjalanan adalah nama yang dipilih oleh Meikartawinata, ternyata memiliki makna yang mendalam. Ini berdasarkan pada pengamatannya terhadap aliran sungai di Cilelei yang menuju ke laut. Dalam proses tersebut, aliran air ini memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Makna inilah yang ingin diambil oleh Meikartawinata dalam mengajarkan bahwa kita manusia seharusnya memberikan kebaikan bagi lingkungan kita selama perjalanan menjalani dinamika kehidupan. Sebenarnya ada banyak istilah lain yang digunakan oleh berbagai pihak untuk merujuk pada ajaran Kartawinata ini, seperti agama Buhun, agama Pancasila, dan agama Kuring. Perlu dicatat, istilah agama Kuring lebih sering dipahami sebagai sebuah label oleh mereka yang tidak setuju dengan perkembangan ajaran Kartawinata. Pada tahun 1935, Kartawinata menulis buku berjudul Budidaya, yang kemudian dijadikan kitab suci oleh para pengikutnya. Ajaran tersebut menggabungkan unsur-unsur dari Sunda Wiwitan, Hindu-Buddha, dan Islam, yang masih dianut oleh sebagian orang hingga kini. Contohnya Imam Mudrika, dia pernah menulis filsafat Sunda Wiwitan di skala Purbajati yang ditampilkan dalam bentuk puisi kuna. Asep Salahuddin, seorang kolumnis dan penerima anugerah budaya Kota Bandung tahun 2016, berusaha memberikan tafsir umum terhadap isi buku tersebut. Ia menyatakan bahwa dalam konteks Purbajati, spiritualisme harus dipahami sebagai iman yang melampaui batas-batas keyakinan. Iman ini tidak terikat pada agama tertentu yang eksklusif, melainkan lebih kepada religiositas yang berkaitan dengan getaran atau resonansi dari pengalaman batin yang melampaui struktur lembaga agama. Asep menganggapnya sebagai spiritualitas yang membebaskan dan berpotensi membawa perubahan. Menurutnya iman yang menggugah karena seseorang terlibat sepenuhnya dengan jiwanya, atau seperti yang disebut oleh Pascal Ducour, iman yang hidup dalam kesucian untuk menerangi segala arah di tatar Pasundan. Asep juga menyoroti bahwa spiritualisme Purbajati bukanlah pengalaman iman seperti dipahami banyak orang sebagai kepercayaan transenden yang pasif dan cenderung menganggap kebenaran sebagai kepemilikan pribadi. Ia melihatnya lebih sebagai iman yang membuka ruang bagi penafsiran kebenaran yang beragam dan sangat menghargai realitas sosial yang plural. Abdul Rojak, seorang peneliti dari UIN Sunan Gunung Jati, dalam karyanya berjudul Teologi Kebatinan Sunda, diceritakan bahwa tokoh spiritualis ini lahir di Bandung pada 1 Mei 1898. Dia konon berasal dari keturunan keluarga kerajaan Majapahit melalui ayahnya, dan dari keluarga Prabu Siliwangi di Pajajaran melalui sosok ibunya. Ketidakadilan yang dialami masyarakat Sunda dan Nusantara akibat penjajahan Eropa pada masa itu membuat Meikartawinata merasa sangat prihatin.
Kondisi ini mendorong untuk terlibat dalam gerakan nasional demi meraih kemerdekaan. Menurut para pengikut ajarannya, saat pergerakan nasional berlangsung, dia sangat akrab dengan para aktivis berideologi Marhainis, termasuk Bung Karno. Bahkan ada sumber yang menyatakan bahwa dia sering berdiskusi dengan Bung Karno terkait politik dan ideologi, termasuk visi Indonesia Merdeka. Kedekatannya dengan Marhainis menginspirasi beliau bersama sejumlah tokoh lainnya seperti J.B. Asa untuk mendirikan Partai Persatuan Rakyat Marhainis Indonesia yang disingkat Partai Permai pada tahun 1945. Nama partai ini mungkin sudah dikenal oleh mereka yang mengikuti perkembangan politik pada era demokrasi liberal tahun 1950-an dalam pemilihan umum konstituante tahun 1955. Partai Permai meraih 2 kursi di lembaga tersebut. Secara aktif dalam dunia politik, Mei Kartawinata juga mengembangkan pandangan spiritual yang berakar pada ajaran Sunda Wiwitan yang dia sebut sebagai aliran perjalanan. Aliran ini berfokus pada 3 unsur: spiritualitas individu yang bersumber dari ketuhanan, kemanusiaan yang didasarkan pada kesetaraan, serta kebangsaan yang berorientasi pada karakter dan pembangunan bangsa. Untuk menjadi panduan bagi para pengikutnya, dia menulis beberapa buku mengenai pemikirannya tentang eksistensi manusia di dunia. Salah satu karya terpentingnya adalah Budidaya. Buku ini sering dianggap sebagai kitab suci bagi para pengikut aliran perjalanan, meskipun para pengikutnya tidak sepenuhnya melihat demikian. Dalam Budidaya dia menjelaskan makna dari setiap sila dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan sebagai daya kaula. Sila kemanusiaan berarti badan kaula. Sila kebangsaan diartikan sebagai bakat kaula. Sila kedaulatan rakyat berarti darah kaula. Dan sila keadilan sosial memiliki makna kecukupan kaula. Dengan kata lain, Pancasila berperan sebagai sumber kekuatan dan energi bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama seluruh rakyat yang disebut kecukupan kaula. Menurut ajaran Kartawinata, kunci untuk meraih kesejahteraan bersama terletak pada persatuan semua anggota masyarakat atau gotong royong. Ini mirip dengan pandangan Bung Karno tentang sosialisme Indonesia. Ada hubungan yang jelas antara ajaran Marhainisme Bung Karno dengan pandangan kebangsaan dalam ajaran Kartawinata. Apabila diteliti, ajaran Kartawinata menunjukkan ciri-ciri sosialis. Dalam ajarannya, dianjurkan agar manusia menjalani kehidupan sosial yang tidak egois. Kartawinata juga memperkenalkan model masyarakat sosialis di mana setiap individu harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, masyarakat akan melindungi dan mengembangkan potensi individu. Itulah makna Pancasila dalam berbangsa, di mana setiap orang aktif dan kreatif berkontribusi pada sistem atau struktur sosial. Seperti darah yang memberi energi bagi kehidupan tubuh manusia secara fisik. Karakter sosial dalam ajaran Kartawinata juga dapat ditemukan dalam Dasawasita atau 10 peningkatan yang menjadi dasar ajaran tersebut. Dalam peningkatan yang ke-10, ditegaskan bahwa individu perlu bergerak untuk kepentingan kolektif dengan cara membantu mereka yang sedang menghadapi kesulitan agar penderitaan mereka dapat berkurang. Langkah ini penting agar suatu hari nanti kita dapat mencapai masyarakat yang humanis, merdeka, dan mencintai kebenaran. Saat ini, komunitas pengikut aliran perjalanan yang berlokasi di Ciparai, Bandung, tetap mempertahankan ajaran Mei Kartawinata, meskipun seringkali mereka menghadapi tantangan seperti diskriminasi dari pihak pemerintah dan stigma negatif dari kalangan fundamentalis agama. Sebenarnya, aliran perjalanan yang berdasarkan pada spiritualitas kebangsaan berpotensi menjadi kekuatan budaya bagi peradaban bangsa yang saat ini terancam oleh bentuk penjajahan baru. Mengingat kondisi saat ini, di mana para pemimpin pemerintah di Republik cenderung mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang berujung kepada keterpurukan bangsa ini dalam arus globalisasi. Sebagaimana telah diketahui, aliran kepercayaan memiliki hubungan yang dekat dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, penerimaan wangsit oleh Mei Kartawinata
mengingatkan kembali kepada masyarakat Sunda tentang wangsit yang sebelumnya telah hilang dari ingatan mereka. Agama-agama nenek moyang orang Sunda sangat menghargai alam sebagai inti dari kosmologi dan kepercayaan yang paling penting. Bagi mereka yang mengamalkan kepercayaan ini, alam semesta merupakan tempat untuk belajar dan merasakan berbagai keteraturan. Gunung, lembah, air, api, tanah, angin, dan semua makhluk hidup dipandang sebagai entitas yang melaksanakan tugasnya demi kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak mengherankan jika pada akhirnya Meikartawinata menempatkan alam sebagai kitab suci. Dalam pandangannya, alam merupakan koleksi Tuhan yang tidak dapat diciptakan oleh manusia, bersifat universal dan dapat dipahami oleh setiap makhluk tanpa memandang usia, agama, bangsa, ras, ataupun gender. Ajaran agama Kuring dengan menjaga alam dan merawat nilai kebangsaan dan kemanusiaan sejalan dengan semangat Sunda Wiwitan. Bisa dikatakan, jika agama Kuring adalah sempalan atau sekte karena berangkat pada nilai-nilai yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada kesalahan bisa diluruskan di kolom komentar. Jangan lupa tonton serial kepercayaan lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.